Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua apa makna itu pendidikan. Pertama, sangat penting untuk memahami dulu apa arti pendidikan itu. Karena kesalahpahaman dalam memahami pendidikan akan berimbas pada prosesnya. Ini menyangkut soal persepsi dan orientasi. Sebagai contoh, ada anak yang dianggap orang tuanya nakal sehingga kata ini melekat pada diri si anak. Kalau kata nakal ini dipersepsi negatif, maka tergambarlah seorang anak yang nakal dan selalu membuat susah orang tua. Tetapi ketika nakal dipersepsi secara positif, maka tergambarlah seorang protektif anak yang selalu memiliki jiwa petualang, yang selalu ingin mencoba banyak hal. Produktif. Anak semacam inilah hanya ingin mendapatkan pendampingan secara intensif untuk membantunya memetik pelajaran dan membimbingnya menuju petualangan yang melahirkan banyak hal. Jadi, kita bisa bayangkan mana yang menguntungkan di antara keduanya tadi. Dan tentunya adalah persepsi yang kedua, karena persepsi ini dibangun atas dasar kebaikan, dan kebaikan. Yang mana kebaikan inilah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap apa yang kita pikirkan, penyikapan kita, dan perilaku kita adalah semua bertujuan kepada akhirat. Dan sudah seharusnya segala aktivitas yang kita lakukan di dunia sudah seharusnya berorientasi kepada akhirat. Begitu juga sebagaimana kita mempersepsikan makna pendidikan. Pendidikan kita maknai sebagai aktivitas-aktivitas keduniaan yang bertujuan melahirkan manusia yang cerdas, pintar secara intelektual, dan memiliki daya saing kerja yang unggul saja. Maka sesungguhnya kita terjebak dalam orientasi dunia semata, sehingga proses mendidik inilah yang membuat kita tidak mendasar referensi keislaman yang kuat. Maka terjadilah pendidikan sekular yang menjauhkan Islam sebagai sumber utamanya. Dari sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan oleh ajaran-ajaran agama Islam. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah menanamkan rasa kekaguman kepada anak, yaitu dengan mengenalkan tokoh-tokoh muslim serta para ulama dan tokoh-tokoh muslim yang inspiratif, sehingga muncul dalam dirinya rasa ingin menjadi seperti tokoh yang mereka kagumi. Coba bayangkan jika kita mengenalkan tokoh-tokoh pada anak yang tidak pantas untuk menjadi panutan, bahwa di zaman sekarang ini banyak gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan anak-anak muslim. Anak-anak muslim diracuni dengan tontonan film-film anak yang tidak mendidik. Akhirnya anak-anak mengidolakan tokoh-tokoh film barat dan Jepang yang sering muncul di layar kaca, sehingga anak-anak akan meniru penampilan secara fisik dan kejiwaan apa yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh itu. Jelas, ini adalah pendidikan yang salah pada anak-anak. Seharusnya kita kenalkan anak-anak kita kepada sosok yang pantas untuk dikagumi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus menanamkan rasa cinta kepada anak agar mengagumi tokoh yang satu ini. Sebab anak kecil secara umumnya adalah suka meniru. Masa-masa kecil inilah orang tua dan guru harus pandai-pandai dalam mendidik anak. Jika tidak, orang tualah yang akan menyesal. Pendidikan selanjutnya yang harus ditanamkan kepada anak adalah masalah keakhiratan.
Anak-anak sejak dini harus diajarkan tentang tujuan hidup yang sebenarnya, agar anak-anak benar-benar memahami untuk apa dan apa tujuan hidup di dunia. Apapun profesi anak kelak, ia tidak akan meninggalkan agamanya. Akan tercermin dari dirinya ibadah akhlak yang mulia dalam kehidupannya sehari-hari. Bukankah hari ini umat Islam sedang menghadapi gencarnya sekularisasi? Dan anak-anak kita adalah sasaran empuknya. Mereka melakukannya dengan gerakan-gerakan besar melalui pencucian dan doktrinasi anak-anak melalui teknologi modern saat ini. Mulai dari tontonan film, game, dan sebagainya, yang tak lain tujuannya adalah menghancurkan pemikiran suci anak-anak muslim agar mereka jauh dari Islam itu sendiri. Kalau kita selaku orang tua dan guru terjebak dan terlena dengan perilaku ini semua, maka generasi umat Islam kita ke depan akan terantai berada di bawah lingkungan mereka. Hari ini pendidikan kita yang lebih mengarah pada perubahan pengetahuan, sikap dan akhlak yang harus lebih kreatif dan inovatif. Orang tua dan guru hari ini harus lebih cerdik memanfaatkan teknologi yang modern. Cerdik dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pendidikan. Ini tidak bisa dihindarkan begitu saja, karena faktanya zaman, kebudayaan, dan peradaban manusia mengalami kemajuan. Pendidikan Islam saat ini harus mampu melahirkan muslim yang kuat secara intelektual dan harus mampu menguasai peradaban ilmu dan teknologi secara modern. Pendidikan Islam saat ini harus menciptakan sarjana-sarjana yang tidak hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen ilmu dan teknologi modern dalam segala bidang, maupun ilmu keislaman, kebudayaan, sosial, sains, dan sebagainya. Namun, para generasi ilmuwan modern ini, pendidikan, ekonomi, kedokteran, memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang indah yang akan memancarkan sinarnya ke seluruh belahan bumi, sehingga Islam benar-benar menjadi agama yang harmonis dan rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.